Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran dan garis singgung. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu garis singgung, mari kita lihat ilustrasi di bawah ini. Ilustrasi tersebut merupakan ilustrasi kereta api yang berjalan di atas rel. Apakah teman-teman pernah melihatnya? Lalu apakah ada kaitannya dengan matematika? Mari kita lihat apakah ada kaitannya. Jika kita melihat secara dua dimensi, maka roda kereta akan berbentuk lingkaran. Jika kita baca, roda kereta api menyentuh rel kereta di satu titik. Secara matematis dikatakan roda rel adalah garis singgung roda dan titik sentuhnya disebut sebagai titik singgung. Berikut beberapa soal yang akan menunjang kalian mengetahui apa itu garis singgung. Untuk memahami lebih jauh, jika kalian menggunakan aplikasi GoMath, maka klik tombol yang ada di samping gambar. Tombol tersebut akan mengantarkan kalian ke dalam website yang akan membantu kalian dalam memahami berapa besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran. Besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran pada titik singgung B adalah 90 derajat. Benar sekali. Jika posisi diubah seperti beberapa posisi di samping, apakah besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran di titik singgung tersebut ikut berubah? Nah, kalian eksplorasi sendiri. Jika kalian mengubah ke dalam bentuk posisi A atau posisi B, posisi C, posisi D, apakah ikut berubah? Ya, jawabannya benar. Tidak ikut berubah, teman-teman. Pertanyaan yang ketiga yaitu buatlah gambar ruas garis lurus yang dapat menyentuh titik pada lingkaran tidak membentuk sudut siku-siku dengan jari-jari lingkaran. Jika saya menggambarkan sebuah garis yang menyentuh titik pada lingkaran pada satu titik seperti titik B, seperti gambar, maka jari-jari lingkaran dan garis tersebut akan membentuk sudut 90 derajat dan ini dinamakan sebagai garis singgung. Jika saya menggambarkan besar sudutnya tidak siku-siku, maka apa yang akan terjadi? Berikut merupakan salah satu gambaran jika saya menggambarkan garis yang tidak membentuk sudut siku-siku tetapi menyentuh titik pada lingkaran. Alhasil akan menyentuh dua titik pada lingkaran. Hal tersebut menjawab pertanyaan A di mana garis tersebut memotong di beberapa titik, maka jawabannya adalah dua titik. Dua titik. Apakah garis tersebut merupakan garis singgung? Kita lihat informasi di bawah bahwa ada yang dinamakan garis sekan. Garis sekan adalah garis yang memotong lingkaran pada dua titik. Maka garis tersebut bukan merupakan garis singgung, akan tetapi merupakan garis sekan. Sebagai informasi tambahan, lihatlah gambar di bawah ini. Gambar tersebut menggambarkan kondisi bumi dan satelit jika dilihat sebagai objek dua dimensi. Lingkaran A mewakili bentuk bumi dan titik D mewakili satelit. Jika kita lihat secara seksama, maka timbullah pertanyaan, berapakah jarak antara satelit ke titik B, yaitu titik yang berada pada lingkaran. Untuk menghitung panjang garis singgung BD, maka menggunakan teorema Pythagoras. Kita dapat melihat segitiga ABD, di mana titik sudutnya berada pada titik B, atau sudut ABD. Lalu bagaimanakah caranya? Yaitu kita menggunakan teorema Pythagoras. AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AB kuadrat. Lalu kita akarkan untuk mengetahui panjang BD. BD sama dengan akar AD kuadrat dikurangi AB kuadrat. Apakah kalian pernah melihat benda di atas? Ya, benda di atas adalah gear sepeda. Benda tersebut memiliki konsep garis singgung lingkaran, yaitu garis singgung persekutuan luar. Jika kita melihat, gambar di atas merupakan ilustrasi dua dimensi gear sepeda. Garis CD dan EF merupakan garis singgung persekutuan luar untuk lingkaran A dan lingkaran B.
Lalu timbullah persoalan bahwa ada rantai yang kurang, yaitu Andi ingin menyambung rantai sepedanya yang kurang seperti pada gambar di atas. Berapakah panjang rantai yang diperlukan Andi untuk memperbaiki rantainya? Jika kita melihat secara matematis dapat kita gambarkan sebagai berikut. Dengan menggambarkan garis bantu AP yang sejajar dengan CD, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menemukan panjang CD. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar jika jarak kedua pusat lingkaran dan jari-jari masing-masing lingkaran diketahui R dan R besar. ABP merupakan sebuah segitiga. Kita sudah dibantu bahwa CD kuadrat sama dengan AP kuadrat. AP kuadrat sendiri adalah AB kuadrat dikurangi dengan BP kuadrat. Mengapa demikian? Karena AP merupakan sisi miring dari segitiga ABP. Maka kita dapat jabarkan lebih luas, kita uraikan AB kuadrat sama dengan BP kuadrat adalah R besar dikurangi R kecil yang dikuadratkan. Maka CD dapat kita simpulkan bahwa CD adalah akar dari AB kuadrat dikurangi R besar atau jari-jari lingkaran yang besar dikurangi R kecil, yaitu jari-jari lingkaran kecil yang dikuadratkan. Selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan dalam. Pernahkah kalian melihat benda tersebut di suatu tempat? Ya, biasanya kita melihat katrol itu di sumur yang dulu gitu ya. Atau kita melihat di proyek bangunan. Nah, itu digunakan untuk mengangkut beban yang berat. Lalu apa hubungannya dengan matematika? Ya, benda bernama katrol itu memiliki konsep garis singgung persekutuan dalam. Jika kita lihat, maka dapat tertampil sebagai berikut. Jika kita rotasi sedikit, maka akan tertampil dua lingkaran di mana tali yang akan kita hitung merupakan garis singgung dari kedua lingkaran. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam EF jika jarak kedua pusat lingkaran AB dan jari-jari masing-masing lingkaran diketahui R kecil dan R besar. Kita dapat mengetahui bahwa dengan menggambarkan garis bantu AG sejajar dengan EF, AG sejajar dengan EF, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menemukan panjang EF. Bagaimana caranya? Yaitu kita melihat segitiga ABG, di mana pada sudut G, di mana pada titik G akan berbentuk sudut siku-siku. Oleh karena itu, kita dapat menghitung EF. EF sendiri merupakan AG. Maka EF adalah AG kuadrat. Dan AG kuadrat itu sendiri apa? AB kuadrat dikurangi BG kuadrat. Kita lihat fokus ke dalam segitiga ABG. Maka AB kuadrat dikurangi dengan R besar ditambah R kecil, di mana R besar merupakan jari-jari lingkaran besar dan R kecil merupakan jari-jari lingkaran kecil. Maka EF dapat kita temukan bahwa EF adalah AB kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil yang dikuadratkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kalian dapat berlatih soal yang sudah saya cantumkan di dalam materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.